Sebelum kita berdialog, agar kita bisa saling terhubung satu sama lain dengan dialoger semua, pastikan sudah memfollow akun sosial media Dialogma ataupun subscribe channel YouTube Dialogma agar tidak ketinggalan updatean terbaru dari saya serta pemberitahuan lainnya. Bagi kalian yang mau request bahasan terkait berdialog, kalian bisa kirim via email ataupun akun sosial media Dialogma seperti Instagram, Twitter, ataupun yang lainnya. Terima kasih. Salam berdialog. Bagaimanakah kabar kesadaranmu hari ini? Apakah cenderung naik dan konsisten? Terlepas dari apa yang telah kamu lewati hari ini, semoga di situasi dan kondisi saat ini, pikiran dan perasaanmu kini baik-baik saja. Saya ucapkan terima kasih bagi kamu yang sedang mendengarkan podcast ini, baik yang baru pertama kali mendengarkan ataupun yang sudah sejak lama mendengarkan. Mari berdialog dengan saya dan biarkan dirimu memahami pikiran dan perasaan yang kamu miliki. Episode perdana ataupun pertama di podcast Dialogma kali ini, kita akan membahas suatu tema yang berkaitan dengan sharing session dengan segmen pribadi. Dan untuk mengenai sebuah judul yaitu Di Balik Sebuah Layar. Dialoger semua, ada dua hal yang menurut saya ini menjadi fokus saya secara pribadi untuk membuat sebuah media ataupun sebuah wadah yang bernama Dialogma. Untuk yang pertama, alasan mencetuskan sebuah ide untuk kemudian berinisiatif. Ada tiga hal yang menurut saya ini menjadi sebuah landasan ataupun dasar yang bisa dikatakan berkaitan dengan keumuman, berkaitan dengan kehidupan yang ada di sekitar kita yang memang kita benar-benar menjalaninya. Untuk yang pertama, hidup dibatasi dengan waktu. Maka lakukanlah hal-hal baik dan bermanfaat. Ya, karena hidup kita dibatasi oleh waktu, dan ketika kita lahir pun, ataupun ketika kita dalam kandungan pun, sehingga kemudian kita lahir, dan kita meninggal, kita dibatasi oleh takdir kita. Kita dibatasi oleh umur yang diberikan oleh Sang Pencipta kita. Satu hari, waktu dikonversikan menjadi 24 jam, apalagi ketika menuju bulan dan tahun. Maka waktu yang memang kita miliki, umur yang memang tersisa, dan setiap berjalannya waktu yang kita rasakan, itu memang harus benar-benar diarahkan pada hal-hal yang baik dan tentunya dapat berdampak bermanfaat baik bagi kita sendiri maupun bagi sesama kita dan alam yang kita tempati ataupun yang ada di sekitar kita. Agak kurang etis ketika kita diberikan berkah, diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan di dunia ini dengan sebuah takdir, baik itu dalam takdirnya usia kita
ataupun umur kita pendek ataupun berumur panjang, itu tetap tidak akan mempengaruhi daripada takdir kita itu sendiri. Karena yang dapat mempengaruhi kualitas kita ketika menjalani suatu kehidupan ya apa yang menjadi perbuatan kita. Ketika kita melakukan hal baik dan bermanfaat, itu secara pribadi ya tentunya kita akan menjadikan seorang yang berkualitas. Dalam artian berkualitas tersebut ya dalam suatu perbuatan, dalam suatu kemuliaan. Apalagi ketika kita mampu memberikan kebaikan dan kebermanfaatan bagi sesama ataupun bagi alam sekitar juga. Nah, ketika kita melakukan hal yang sebaliknya, kita melakukan hal-hal yang buruk, kita memberikan dampak yang buruk terhadap diri kita, sekitar kita maupun lingkungan sekitar kita, ya tentunya kita menyanyiakan berkah yang diberikan oleh Sang Pencipta kita. Kita tidak mampu memanfaatkan anugerah yang sebetulnya itu memang benar-benar telah direncanakan, memang benar-benar telah dipersiapkan untuk kebaikan kita. Sebetulnya kita menjalani kehidupan itu kan untuk berproses. Nah, dimana ketika proses kita itu untuk menjadikan kita suatu makhluk yang ataupun suatu hamba yang dikategorikan lebih unggul, maka ya dengan apa yang menjadi bekal kita, dengan apa yang ada dalam pada diri kita, itu tentunya harus kita manfaatkan, harus kita maksimalkan, baik untuk diri kita pribadi maupun untuk sama kita dan alam sekitar kita yang kita tempati. Itu yang pertama. Kemudian manusia saling membutuhkan. Perlunya sikap saling tolong-menolong dalam kesulitan ataupun dalam kebutuhan yang mendesak. Katakanlah seperti itu. Nah, kebanyakan dari kita yang dirasakan saat ini mungkin agak kurang peduli ya bagi yang mereka sedang dalam kondisi kesulitan. Karena ya mungkin karena pertama sikap egoisme diri kita yang memang sudah kita pertahankan dan tidak kita perlakukan sebagaimana mestinya, mungkin saja seperti itu. Dan situasi yang memang terjadi saat ini yang mengarahkan memang pada suatu hal yang bersifat materi, sehingga mau tidak mau ketika kita dibenturkan dengan suatu hal yang bersifat materi yang ada kaitannya dengan kebutuhan kita, ya tidak mau kita mungkin memprioritaskan hal tersebut. Meskipun pada dasarnya ketika ada yang memang membutuhkan dan memang perlu untuk ditolong dan memang kita mampu, tidak kita hiraukan itu. Nah, dalam hal ini saya mempunyai niatan, mempunyai
niat baik. Ketika banyak di luar orang-orang yang sedang mengalami suatu proses kebingungan, suatu proses penyucian diri dalam artian bermuhasabah, kalau dalam Islam itu kan, dalam artian ingin merubah hal-hal yang buruk tadinya menjadi suatu hal yang baik, ingin memunculkan kembali kesadaran dirinya, ingin memperbaiki kehidupannya, yang itu semua diawali daripada diri kita sendiri. Dan karena ketika saya di posisi mereka pun saya merasakannya, maka ketika saya mempunyai ide ataupun gagasan tersebut dan berinisiatif membuat media dialogma termasuk podcastnya ini, saya ingin membantu mereka juga. Saya ingin membantu mereka dan melakukan secara bersama-sama untuk memunculkan kembali kesadaran dan memperbaiki apa yang menjadi kehidupan mereka. Meskipun saya bukan hal yang menurut mereka itu penting, akan tetapi barangkali apa yang memang saya lakukan ataupun yang saya kerjakan itu secara tidak langsung dapat berdampak baik bagi mereka. Kemudian yang ketiga, kehidupan, terutama peradaban dunia, dimulai daripada manusianya itu sendiri. Nah, karena siklus daripada kehidupan itu kan sebagian besar itu dipengaruhi daripada manusia ya, manusianya itu sendiri. Karena kehidupan yang baik tentunya dimulai daripada hal-hal yang baik, dan kehidupan yang sebaliknya dalam kategori buruk itu dimulai daripada hal-hal yang buruk juga gitu kan. Maka untuk bisa menciptakan suatu hal yang baik, untuk bisa membuat suatu pola pikir dan kebiasaan yang baik, itu harus dimulai daripada hal-hal yang baik yang ada dalam diri kita. Maka ketika banyaknya suatu hal-hal yang buruk di luar sana, untuk bisa memulihkan kembali kondisi tersebut ke arah yang lebih baik, maka kita perlu untuk menyebarluaskan kembali kebaikan gitu. Menyebarluaskan kembali hal-hal yang berdampak baik dan bermanfaat bagi di luar sana ataupun yang ada di sekitar kita. Itu untuk poin yang pertama. Kemudian untuk poin yang kedua, ini alasan daripada pembuatan media dialogma yang secara khususnya mungkin ya. Untuk yang pertama, nah, dialogma bukan sekedar media, namun sebagai ajang komunikasi dan ekspresi diri. Tujuan daripada pembuatan media dialogma ini untuk khususnya itu kan saya buat bukan sekedar media saja, akan tetapi sebagai ajang komunikasi dan ekspresi diri. Nah, bukan hanya saya pribadi nantinya gitu kan, dialoger semua ataupun rekan-rekan semua nanti juga bisa berkontribusi ataupun berpartisipasi di media dialogma ini untuk menjalin silaturahmi ataupun untuk bisa mengekspresikan dirinya, apa yang memang dirasakan, dan barangkali jika memang punya pengalaman hal-hal lain yang memang itu dapat dirasa bermanfaat dan
memiliki dampak baik untuk yang lainnya, itu barangkali bisa dibagikan lewat dialogma. Kemudian yang kedua, memiliki visi dan misi yang relevan saat ini, yang mungkin tadi pernah saya disinggung ya sebelumnya. Karena kondisi saat ini mungkin kesibukan manusia yang kebanyakan mengejar materi, kemudian dari hiruk pikuk kegiatan manusia yang mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan pertama keagamaan, mengabaikan sosial sebagai fungsinya gitu kan, manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian yang ketiga, dalam keagamaan dan kebudayaan yang mungkin mulai ditinggalkan ataupun mulai mulai tidak dilakukan kembali ataupun tidak dilaksanakan kembali, yang dalam kutip notabene itu hal-hal yang baik gitu kan, yang mungkin berasal daripada dulu para orang-orang tua sebelum kita, para leluhur sebelum kita gitu kan, yang memang menjadikan suatu kebiasaan yang baik bagi kita gitu kan, sebagai generasi penerusnya gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga sekaligus yang terakhir, sebagai partner dalam pemaknaan dan pemunculan kesadaran diri. Nah, karena dialog ini bertujuan untuk memberikan dampak baik dan menyebarkan kebermanfaatan, maka kita sebagai makhluk sosial gitu kan, untuk lebih bisa memaksimalkan apa yang menjadi kebaikan untuk kita dan sesama kita, melakukan hal-hal baik dan bermanfaat itu kan. Maka untuk bisa lebih memaksimalkannya, itu kita harus saling terhubung dan terkoneksi antara satu sama lain. Karena itu satu-satunya cara ataupun salah satunya cara agar kita lebih mampu menyebarluaskannya. Dan dalam pemaknaan dan pemunculan kesadaran diri pun, itu perlu mereka yang memang sudah mengalaminya, yang memang lebih paham. Maka dari sinilah agar bisa saling terkoneksi dan terkorelasi dan lebih menguatkan satu sama lain, maka Dialogma hadir sebagai partner dalam pemaknaan dan pemunculan kesadaran diri. Sebelum saya akhiri di episode pertama ataupun perdana kali ini, saya ingin memberikan suatu ungkapan ataupun perkataan yang mungkin ini dapat bermanfaat bagi dialoger semua. Jika kalian menilai ataupun jika kalian memiliki niat baik, terutama untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, lakukanlah, walaupun dalam prosesnya banyak yang tidak memahamimu, bahkan mencemoohmu. Jangan hiraukan, terima dan yakini apa yang kamu perbuat itu baik untukmu maupun tidak untuk mereka. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga di setiap harinya kita mampu untuk terus menumbuhkan kesadaran dan menjadikannya lebih konsisten. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Salam berdialog.